Silakan Ibu Wisna kalau bertanya langsung saja. Ya, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bu Ira. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan silakan. Ibu. Eh, saya pertama Ustadz, soalnya aku lupa pertanyaannya terus di sini sudah hampir maghrib. Ya, Eh, Tentang tajasmul amal ini yang sering kita dengarkan dari Ustadz-Ustadz kita, Ustadz, bahwa tentang perwujudan amal. Pertanyaan saya yang pertama, Ustadz, ini perwujudan amal itu berarti yang pertama, Ustadz, apa yang semua perbuatan yang kita lakukan ini mewujud. Eh, Berarti Ustadz, dalam kita melakukan perbuatan itu, setiap perbuatan itu mempunyai wujud-wujud ya Ustadz. Yang iya pertama betul Bu. berarti, Iya betul ya Bu. berarti banyak wujud-wujud yang kita ciptakan. Seperti yang sering kita dengar dan dapatkan dari Al-Quran bahwa apa dibuatkan istana, sungai mengalir di bawahnya, taman yang indah gitu. Berarti saya membayangkan ya Ustadz, karena kita cuma membayangkan Ustadz bahwa perbuatan kita ini apapun yang kita dapatkan nanti di akhirat itu hasil dari amal-amal yang kita lakukan. Iya Bu, Berarti betul. semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, semakin banyak banyak wujudnya ya Ustadz. Terus begitu Betul juga Bu, dengan betul. perbuatan buruk yang kita lakukan juga mewujud dari sifat yang buruk dengan sifat yang beberapa sifat yang buruk, iri, dengki, marah, hasut, suka makan riba. Berarti itu juga punya wujud yang berbeda-beda ya Ustadz. Iya Bu, Eh, betul. Terus pertanyaan saya dengan ini semua, apakah perwujudan seperti wujud-wujud yang tadi itu dengan eksistensi diri kita nantinya di sana, Ustadz, itu yang bagaimana ya? Apakah yang seperti sifat malaka gitu loh? Maksud saya, kan ini fasilitas-fasilitas yang lain ini yang kita wujudkan kalau orang baik. Nah, diri ini juga tercipta dari hasil perbuatan kita ya Ustadz. Kalau buruk kita berwujud ular, berwujud babi dan sebagainya. Apakah juga itu punya apa anu sendiri Ustadz, wujud sendiri diri kita ini maksud saya. Iya Berbeda Bu. dengan yang tadi bahwa kita menciptakan surga, rumah istana, sungai yang mengalir, taman-taman yang indah, begitu juga dengan perbuatan buruk. Nah, itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua tadi Ustadz menyampaikan bahwa bagi para urafa itu apa amal baik yang dia lakukan itu langsung dia merasakan kenikmatannya atau surga selama di dunia gitu loh Ustadz. Nah, kita ini yang orang awam Ustadz, kan kita ini melakukan semua kebaikan itu penuh dengan keberatan Ustadz. Memaksa diri untuk melakukan kebaikan, puasa, sholat, dan sebagainya Ustadz. Itu masih dalam apa konteks paksaan gitu loh Ustadz. Beda dengan orang-orang para urapa atau wali Allah itu yang Ustadz tadi sampaikan, itu dia sudah menyaksikan langsung hasil atau manfaat dari amal baiknya. Nah, kita ini yang orang awam kan tentunya karena kita tidak belum melihat atau belum menyaksikan, belum merasakan perbuatan baik itu, jadinya kita jadi berat gitu. Kita cuma menghayal. Dan bahkan kalau saya pribadi Ustadz tidak pernah berpikir tentang pahala gitu loh. Saya cuma sibuk bagaimana melawan diri saya untuk melakukan kebaikan itu. Iya Jadi Bu. apa ya? Ya itu dulu Ustadz. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan tentang ini karena memang yang ini apa ini atau masih bisa satu Ustadz bahwa apalagi tadi terakhir ya. Aduh lupa sudah. Sudah untuk sementara itu dulu Ustadz yang dua. Iya Bu. Barangkali yang bisa saya jelaskan terkait dengan yang Ibu tanyakan. Yang pertama bahwa ruh kita itu sangat sakral, sangat agung dan sangat mulia.
tidak ada yang lebih tinggi nilainya di alam semesta ini selain ruh manusia. Ruh manusia sangat tinggi, bukan fisik ya. Kalau fisik ada fisik Nabi Muhammad pun yang gak ada bedanya. Tapi karena ruh itu yang sangat mulia. Nabi Muhammad ruhnya itu sangat mulia, sangat tinggi. Ruh kita pun sangat tinggi, sangat mulia. Yang kedua, ruh kita itu nggak bisa kita jangkau sama sekali. Karena ruh kita bersifatnya non materi. Nggak bisa kita jangkau gimana bentuknya, gimana warnanya, gaya abstrak. Sama sekali nggak kita gambarkan. Sebenarnya nggak bisa kita gambarkan, nggak bisa kita bayangkan tentang ruh kita. Jadi dia agung. Nah, yang ketiga, saking agungnya ruh kita itu, dia dengan bahasa yang mudah, dia harus dibungkus, harus dikemas ruh itu. Jadi nggak bisa telanjang ruh itu, harus dikemas. Ya. Dan kemasan ruh kita itu sekarang ini, setelah kita lahir dari perut ibu kita, ruh kita dibungkus, di bahasa sederhana ya untuk memudahkan maksudnya. Ruh kita dibungkus dalam badan kita ini. Ya. Di sisi batinnya ruh kita nggak kelihatan. Itu yang pertama. Dan ketika kita mulai beramal, ruh kita pun membentuk jisim, membentuk badan untuk ruh kita yang kedua. Jadi pada dasarnya bahwa ruh kita sekarang ini secara singkat dengan gambaran yang mudah, dengan bahasa yang mudah, sekarang ruh kita itu punya dua badan. Ya, bahasa yang mudah ya. Saya bukan ambil bahasa filsafat Irfan untuk memudahkan saja, karena sulitnya pembahasan. Ini pendapat saya untuk memudahkan. Jadi sekarang ini kita punya dua jasad, kita punya dua badan. Pertama badan materi, ini badan kita, sebagai dari kendaraan ruh atau kemasan ruh. Ya, dia ada muka, tangan, kaki, darah, kulit, tulang. Ini namanya badan unsuri, badan materi kelihatan, badan pertama. Ini sementara kita di dunia pakai badan ini. Kita meninggal udah lepas, atau setelah di roja, setelah pernahnya terjadi kiamat, lepas sudah. Yang kedua badan barzakhi. Karena ruh itu nggak mungkin nggak dibungkus, maka dibungkus yang kedua badan barzakhi. Ya, jadi ruh kita itu nanti bisa kita bentuk badan barzakhinya atau pakaian barzakhinya dengan amal buatan kita. Jadi di satu sisi kita sekarang manusia, saya laki-laki, ibu perempuan, itu kan badan materi, badan unsuri. Bungkusnya harus sekarang di dunia ini. Tapi pada bungkus materi, bungkus non materi, bungkus barzakhi atau badan barzakhi tergantung amal masing-masing. Yang misalnya yang merampok, yang pencuri, yang pembunuh, dia badan barzakhinya harimau atau misalnya serigala. Ya. Misalnya orang yang berbuat baik, orang yang penyabar, orang yang sopan santun, berakhlak baik, dia badan barzakhinya dia bercahaya, bersinar, indah, macam-macam. Seperti itu, Bu. Nah, jadi kita singkat punya dua badan. Nah, badan kita yang unsur ini yang materi nanti setelah kita meninggal dunia dikuburkan, dia bisa hancur, bisa nanti diroja, ada satunya paling banter sampai hari kiamat badan ini sudah habis setelah diroja. Tapi setelah roja dan berikutnya setelah kiamat, ya maka yang ada hanyalah ruh dengan badannya badan barzakhi, bukan dengan badan ini lagi, badan akan ditinggalkan. Itu yang saya pahami, Bu. Karena itu sekarang kita beramal. Kita membentuk kenikmatan juga, kita beramal untuk istana, untuk kurma, untuk makanan, untuk kenikmatan, bidadari, dan juga ada amal kita membentuk badan barzakhi kita berupa kenikmatan, keindahan, berupa kalau buruk berupa harimau, berupa kalau rezeki macam-macam. Itu betul badan barzakhi. Jadi kita yang membentuk badan barzakhi sekarang ini sudah ada, sudah terbentuk. Di samping kenikmatan yang lain, di perbuatan baik itu bermacam-macam, itu asalnya atau bentuknya itu bermacam-macam, macam-macam kenikmatan. Di antaranya juga ada bisa membentuk atau menciptakan badan barzakhi kita. Seperti itu, Bu. Ya, karena itu kalau kita pahami dan kita yakini, kita sudah bisa tambah motivasi, tambah semangat. Misalnya perbuatan baik kita yakini sekarang sudah ada. Ya, perbuatan yang jahat kita akan semakin takut. Seperti itu. Misalnya katakanlah kalau kita mau ambil lebih mudah lagi, kita pakai konsep falsafah gaji, falsafah pahala. Misalnya sering saya katakan,
Ketika kalau ibu bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore bekerja. Kerjanya ringan sekali, hanya menunggu, hanya melihat, kontrol ringan. Ya. Tapi ibu merasa berat sekali. Kenapa ibu berat? Ya, saya punya gaji cuma 2 juta sebulan. Kan kerjanya ringan, ya, tapi kan gajinya sedikit. Jadi saya merasa berat, pengen pindah, nggak betah di sini, nggak kuat, walaupun gaji ringan. Kenapa? Karena pahalanya hanya 2 juta sebulan. Gajinya 2 juta, seperti itu. Kalau pekerjaannya ringan, nggak betah, nggak enak. Itu konsep pahala. Tapi kalau ibu kerjanya berat, mulai jam 7 sudah bekerja, sampai jam 5 bekerja. Tapi gaji satu hari 100 juta. Senang, bersiul, ya, gembira terus. Ibu kesenang, padahal kerjanya berat ibu, bawa ini, bawa itu, nggak istirahat misalnya. Kenapa senang? Karena gaji besar. Ya, gaji besar nanti udah mimpi ini, mimpi itu, mimpi itu, macam-macam. Khayal sudah banyak ke depan. Gaji 100 juta sehari, ya semakin semangat. Nah, kalau perlu lembur, dan nggak pernah sakit, capek tapi senang. Itu apa? Itu konsep gaji. Nah kita kalau kita ingat gaji, ingat pahala begitu. Kita misalnya bersedekah, dilipat gandakan. Kita ingat itu terus kita akan senang nanti. Kita puasa, kita sholat berat, ingat gaji, ingat surga ibadah, kita akan nanti akan semangat jadinya. Kita latih terus. Kita misalnya takut gibah, kita ingat dosanya. Supaya kita tidak menghindari, bisa menghindarinya. Bahkan kalau bisa habis gibah nih langsung lihat kaca, barangkali wajahnya berubah jadi wajah orang sebagai harimau atau sebagai serigala yang makan daging bangkai. Naudzubillah. Coba-coba saja barangkali Allah bukakan. Naudzubillah. Ya, jadi seperti itu. Jadi dengan ingat pahala saja dan ingat neraka yang sangat berat, dia akan bisa meringankan kita untuk berbuat baik. Kita meninggalkan perbuatan yang jahat. Misalnya kayak ibu Ira misalnya mengurus orang tua sangat berat, capek, menar-menar di rumah sakit, berat sekali. Sekarang dikasih materi lah, Ibu Ira tiap hari tetap kontrol orang tua. Saya kasih gaji satu hari 100 juta, berat nggak? Nah, jadi nggak berat lagi. Kenapa? Lihat gaji, lihat pahala. Apalagi kalau pahala Allah bukan 100 juta, nggak tergambar. Ketika ingat pahala dan yakin. Ada tajismul amal juga yakin maka akan ringan. Ya, dengan ingat pahala saja kita akan jadi ringan. Soal itu kita latih diri kita, siapapun melatih juga kita semua latihan. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita tambah ringan beribadah, tanpa menjauhkan maksiat. Insya Allah dalam itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang masih kurang bisa ditanyakan lagi. Itu tadi Ustadz, ruh kita kan harus dibungkus dengan kebaikan-kebaikan, dengan perbuatan kita, ruh kita itu dibungkus dengan itu ya Ustadz, yang kita ciptakan sendiri. Nah berarti Ustadz kalau pelaku kezaliman ruhnya juga itu dibungkus dengan siksaan-siksaan Ustadz. Berarti ruh itu juga ikut tersiksa ya Ustadz nanti di alam berikutnya. Betul Bu, betul. Kenapa ruh? Ya, paling tidak dia akan tercipta badan barzakhiynya dan tentunya akan tersiksa yang dengan badan barzakhiyah tersebut. Itu orang yang kejahatan macam-macam, maka bentuk badan barzakhinya bermacam-macam. Bukan satu macam, bukan bentuk ular saja atau kelinci saja. Bisa misalnya ekornya ekor ular, kepalanya kepala kalajengking, badannya badan harimau, bisa macam-macam. Itu ibu bisa baca di bab gibah di buku Arba'un Ihsan Imam Khomeini. Itu berkat atau asal tajismul amal, bisa jadi bentuk hewaninya dari badan badan tersebut itu macam-macam, bukan satu bentuk hewan saja. Ya. Dan ketika badan badannya seperti itu, tentu ruhnya akan tersakiti, menjadi tersiksa jadinya. Itu Bu. Oh iya Ustadz. Ya. Insya Allah bisa dipahami ya Bu Gusna ya. Terima kasih. Sudah maghrib. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, dikasih kesempatan untuk 2 pertanyaan. Silakan langsung saya dibuka mic-nya. Assalamualaikum. 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 Mira, Mbak Ira. Ya, Ya silakan. Ustaz. Ya, saya tadi sempat nyimak, mungkin saya salah pemahaman, mungkin nggak ngerti. Kita bisa apa tadi? Bukan merasa ya? Kita ahli surga apa ahli neraka gitu ya Ustadz ya? Itu apa menilai apa tuh? Iya, gitu kan Ustadz? Iya. Pertanyaan saya emangnya boleh gitu Ustadz?
merasa ahli surga gitu. Bukannya kita bahkan disuruh kan misalnya melihat seorang maksiat terus kita ahli neraka dalam hati nih misalnya itu kan belum tentu boleh nggak boleh gitu karena bisa jadi dia dalam menjelang matinya ternyata dia husnul khotimah gitu atau dia bertobat gimana sedangkan kita bisa jadi nanti berubah gitu bahkan kalau makanya saya agak bingung tadi boleh kita ngerasa gitu misalnya atau enggak menciptakan kita itu bukan menciptakan kita apa ya Ustaz tadi kita ini ahli surga paling neraka dengan kita beribadah dan sebagainya kita ini ahli surga gitu. Apa bukannya lebih baik kita memang justru masih meragukan nih kita ahli surga apa enggak ya gitu Ustaz saking merasa masih belum ininya ya amal ibadah kita gitu gimana Ustaz? Iya, betul, Bu. Jadi masalah keyakinan bahwa kita ini ahli neraka atau ahli surga, ya, terutama kita yakin sebagai ahli surga, itu keyakinan yang harus dicapai. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah sampai puncak keyakinan, sampai kita yakin kita sebagai ahli surga. Yang sangat disayangkan kalau kita masih ragu kita ini ahli surga belum. Nah, ketika kita yakin bahwa yang kita jalankan ini, wudhu, sholat, puasa, ibadah, sedekah, dan semuanya adalah benar dan pasti mendatangkan pahala dari Allah, kenapa kita nggak yakin? Berarti kalau kita masih ragu, kita belum yakin, berarti yang kita jalankan masih kita ragukan fikihnya, jangan salah humusnya, zakatnya, sholatnya, wudhunya, jangan salah, yang kita ragu. Nah, seseorang yang sudah merasa yakin dengan dasar ma'rifatullah tentunya yang benar, ma'rifatnya sudah kuat, dan fikihnya yakin betul sudah belajar, yakin nggak salah, berarti efeknya yakin akan dapat pahala, akan dapat ganjaran. Nah, ketika yakin dapat ganjaran pahala, pasti yakin menjadi ahli surga. Itu keyakinan dalam hati. Itulah puncak kebahagiaan. Jadi puncak kebahagiaan di dunia ini buat kita adalah ketika kita telah mencapai makam ridho Allah. Kita telah mencapai yakin bahwa Allah ridho pada kita lantaran kita beribadah yang benar, lantaran ma'rifat kita sehingga kita bahagia terus. Kalau dicapai jangan ragu. Ya kalau kita menilai orang jangan dulu, kita nggak kenal nggak tahu, jangan menilai orang, kita nilai diri kita sendiri dulu. Jadi kalau yang kita nilai Rasulullah, Imam Ma'asum lain, atau ulama yang terkenal, sangat terkenal kayak Imam Malik dan yang lainnya itu lain. Tapi kalau orang biasa jangan kita menilai sembarangan, kita nggak tahu. Kita harus mencapai keyakinan dalam penilaian ini atas diri kita sendiri gitu. Sampai pada keyakinan kita betul-betul ahli surga, kita bisa merasakannya, itu yang kita capai. Jadi jangan berhenti beribadah kalau belum yakin sebagai ahli surga, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan, puncak kebahagiaan di alam dunia ini insya Allah. Jangan terlalu lagi, harus sampai ketika keyakinan. Kita bisa yakin dari mana ya? Dengan belajar. Kita belajar ilmunya benar, kita amalkan, dapat pahala. Allah yakin ridho sama kita. Ketika kita yakin Allah ridho sama kita, kenapa kita yakin kita ini ahli surga? Harus yakin. Cuma di hati saja kita tinggalkan terus insya Allah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Iya Ustadz. Jadi kalau kita masih belum yakin, tandanya kita ya belum benar nih Ustadz ya. Dikoreksi lagi. Iya dikoreksi ya Ustadz. Jadi oke, goalnya itu berarti kita harus sampai menuju yakin. Terus insya Allah kita sudah merasa melakukan dengan baik gitu ya Ustadz ya. Berawal dari ilmu syariat yang meyakinkan. Jadi ilmu akidahnya, fikihnya, semuanya itu harus meyakinkan betul. Dari situ berangkatnya, kemudian diamalkan dengan benar. Yakin yang benar, kemudian akan timbul keyakinan dan kebahagiaan nanti insya Allah. Ya Ustadz, syukran Ustadz. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Bu Fenty. Ini kita pasti terima satu pertanyaan lagi, Ustaz. Iya, silakan Ibu. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung saja dibuka mic-nya. Ustadz, sambil apa? Karena masih ada yang mau bertanya, langsung saja dibuka mic-nya. Kalau tidak, saya akan bertanya nih. Ustadz, mengenai tadi Ustadz menyinggung kita kan nanti kita ini di alam dunia dan nanti di alam barzah, kemudian di alam akhirat.
Itu kalau yang tadi Ustadz sampaikan mengenai tajasadul amal dengan atau tajasamul amal itu, eh, kalau di akhirat di alam barzah kita sudah berwujud gitu Ustadz, sudah ada wujudnya. Nah, setelah itu ini sebenarnya pertanyaannya ini sering sekali apa ditanyakan gitu. Eh, Apakah nanti di akhirat itu kita sudah dalam keadaan bersih, Ustaz? Setelah di alam barzah ada kesempatan untuk diberikan kesempatan untuk membersihkan dari amal-amal buruk kita yang berwujud itu, Ustaz. Ya, jadi kesempatan untuk membersihkan diri itu buat kita ini banyak sekali. Ya, sekarang kita punya kesempatan, itu satu cara. Juga kita dibantu juga oleh pihak lain untuk membersihkan diri kita. Siapa pihak lain? Ya, para ulama, para guru, bahkan Rasulullah, para ma'asumin membantu kita untuk membersihkan diri kita. Itu pun satu usaha untuk membersihkan diri kita. Juga ada cara lain, misalnya Allah membersihkan diri kita dengan cara diberikan musibah. Jadi musibah itu berupa apa saja? Berupa kemiskinan, kesulitan hidup, ya, berupa penyakit, penyakit macam-macam, bencana alam, musibah apa saja, itu pun satu upaya membersihkan diri kita. Jadi banyak caranya. Bahkan juga ada penyakit yang lain menjelang kematian. Seorang mukmin yang masih punya dosa, ketika menjelang kematian, dia dikasih penyakit dulu. Tidak akan Allah cabut nyawanya, tidak akan dipindahkan ruhnya ke alam barzah ketika masih kotor ruhnya dengan macam-macam dosa. Maka dibersihkan dulu dengan penyakit, kemudian meninggal dalam keadaan sakit seperti itu. Maka bersih. Batar oroka sakitnya itu meningkatkan derajat tentunya. Ini berkita. Jadi upaya untuk membersihkan jiwa, ruh, diri itu banyak sekali. Nah, bagi orang tertentu misalnya ketika meninggal masih belum bersih juga karena dosanya banyak. Ya, punya hutang, hutang zakat, untuk sholat, macam-macam hutang. Nah, di alam barzah setelah meninggal dunia masih ada upaya juga. Upayanya dari keluarganya, anaknya, suaminya, istrinya, gurunya, hubungannya, temannya, masih ada upaya. Cuma upaya dia sendiri sangat sulit. Ya, karena sudah alam barzah, nggak ada lagi upaya yang dia bisa lakukan. Sudah terputus sama perbuatannya. Tapi efek dari orang lain, doanya misalnya, atau hadiahnya, pahalanya bisa membersihkan ruhnya atau dirinya. Sehingga orang-orang tua punya anak yang soleh, ya itu bisa meningkatkan kedudukan insya Allah, bisa juga membersihkan dirinya dari macam-macam dosa yang tadinya belum bersih di alam dunia. Tapi insya Allah kalau itu berwilayahnya kuat, sudah bersih di alam dunia ini, tidak lambarnya sudah bersih, tinggal meningkatkan saja, meningkatkan pahalanya, kedudukannya, dan kenikmatan di alam barzah. Nah, nanti di akhirat sudah dapat surga yang murni, yang betul-betul sebagai balasan dari perbuatan di dunia juga tambahnya di alam barzah. Jadi betapa celakanya orang yang sampai ke alam akhirat dia masuk neraka. Kenapa celaka? Karena banyak kesempatan untuk membersihkan ketika hidup dengan macam-macam cara, juga dalam barzah dengan lewat anak dan keluarganya, nggak dapat juga sampai di akhirat dia celaka. Itu betul-betul apa namanya sengsara, betul-betul musibah yang sangat berat sekali. Tidak ada ampun lagi buat orang seperti itu. Jadi sangat berat dosanya kalau sampai ke akhirat dia masih belum bisa membersihkan dirinya. Jadi kalau sampai nggak ada syafaat, ya yang terakhir itu sangat berat sekali. Nah, upaya kita banyak, jalan kita banyak, tanpa juga ada syafaat buat kita. Syafaat banyak sekali, syafaat ulama, syafaat guru, syafaat apa namanya marja, syafaat Sayyidah Fatimah Masumah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Zahra, sahabat Rasulullah, para masuk banyak sekali. Buat kita sangat banyak sekali. Pak ini kita kaji tentang syafaat, amal baik dan yang lainnya. Kenapa kita nggak yakin kita masuk surga? Kalau kita yakin, itulah kebahagiaan. Jadi bahagia sudah ada di diri kita. Kalau ini kita pelajari dengan sepenuhnya, kita akan yakin. Jika kita yakin, kita akan bahagia. Nah, kita akan siap menerima musibah. Musibah punya ada kepada kita tidak gentar. Kenapa? Sudah ada gaji, ada pahala, ada surga yang Allah janjikan. Insya Allah. Itu Bu, insya Allah barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah, Masya Allah, Ustadz. Ya, berarti ya Ibu Fenty kita tidak boleh ragu ya, kita harus yakin. Nah, karena banyak sekali yang seperti Ustadz tadi katakan, banyak sekali kita apa
menerima syafaat-syafaat kalau juga kita memang benar-benar beriman dan eh, kita beramal soleh dengan benar, dengan ilmu yang benar, insya Allah. Ya Ustadz, karena waktu juga sudah sudah jam setengah enam dan menjelang maghrib, Ustadz. Ya. Kajiannya mungkin kita sampaikan saja sampai di sini dan Alhamdulillah dan terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Marzuki Amin yang di sela-sela kesibukannya yang masih di luar kota eh, menyempatkan waktunya untuk memberikan kajian kita pada sore hari ini dan insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian-kajian berikutnya bersama Ustadz Ahmad Marzuki Amin dan juga terima kasih kepada jamaah yang sudah hadir pada sore hari ini. Silakan Ustadz untuk ditutup dengan kesimpulan dan doa. Ya. Ya, mudah-mudahan kajian kita selalu menambah wawasan, pengetahuan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jika mohon doanya semoga bisa terus istiqomah, terus semangat, terus mengkaji, belajar, kita saling memberi, kita saling membagi, insya Allah kita bersama-sama mudah-mudahan berada di gerbong rombongan imam jamaah kita insya Allah yang semakin dekat nur beliau. Semoga kajian akhlak ini bisa kita teruskan. Kita masih berada kajian, masih mukadimah ini. Kita ini pertemuan yang ke-11 masih mukadimah, semoga bisa berjalan terus sehingga kita bisa mengkaji berbagai macam akhlak yang baik dan akhlak yang buruk insya Allah. Ya, kita saling mendoakan selalu. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah, tetap rajin, semangat, keyakinan kita semoga bisa bertambah sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan lahir batin dan kita sabar dalam menerima menghadapi berbagai musibah dan cobaan hidup ini insyaallah ya rabbal alamin. Jadi saya mohon maaf, mohon doa selalu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.